Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita sehat dalam pengajaran, pelayanan dan persekutuan, sehingga kita dapat menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Pengkhotbah 2 ayat 21 sampai dengan 26 berkata demikian. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari, dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Takkan ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Menikmati kehidupan. Saudara, ada sebuah pepatah yang mengatakan begini: hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup? Kata ini hampir mirip, tetapi sangat berbeda artinya. Apabila kita hidup untuk makan, maka seluruh kehidupan kita hanya akan dihabiskan untuk mencukupi kebutuhan makanan. Artinya adalah perhatian kita, hati kita, seluruh apa yang kita miliki itu hanya akan dihabiskan untuk mencukupi kebutuhan makanan. Demikian juga apabila hidup untuk bekerja, maka seluruh kehidupan kita, baik itu tenaga, baik itu pikiran, baik itu hati, hanya akan dihabiskan untuk bekerja. Tetapi ini sangat jauh berbeda, saudara, apabila makan untuk hidup. Ketika makan itu untuk hidup, maka kita tahu kapan harus mencari makanan dan kapan kita menikmati kehidupan. Demikian juga apabila bekerja untuk hidup, maka kita juga akan tahu kapan harus bekerja dan kapan harus beristirahat dan kapan harus menikmati kehidupan. Saudara, banyak orang yang hidupnya hanya untuk makan dan bekerja. Tenaganya, pikirannya, hatinya hanya dipusatkan kepada pekerjaan, sehingga akhirnya kehilangan semua yang indah dalam kehidupan, seperti kehilangan waktu untuk beribadah, kehilangan waktu melayani, kehilangan waktu berdoa, kehilangan waktu untuk berelasi, kehilangan waktu untuk membangun kedekatan, saudara. Karena apa? Karena hidupnya hanya difokuskan, hanya dihabiskan untuk pekerjaan. Jadi memang hidup untuk bekerja. Sementara firman Tuhan katakan dalam Pengkhotbah 2 ayat 22, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari,
dan dari keinginan hatinya. Apakah faedahnya, saudara? Kenapa pengkhotbah ini berkata demikian? Karena semua pada akhirnya akan ditinggalkan dan tidak dibawa dalam kehidupan selanjutnya. Semua yang diraih, semua yang dicapai, bukan berarti tidak boleh bekerja keras, bukan, saudara ya. Tetapi kita kembali, hidup untuk bekerja ataukah bekerja untuk hidup? Nah, di situ kita berangkatnya. Hal yang sama juga dirasakan oleh Raja Salomo ketika ia menilai semua hal yang dulu menjadi kebanggaannya telah dianggapnya sia-sia. Raja Salomo adalah seorang raja yang sangat kaya raya, terkenal, berhikmat. Siapa raja yang paling kaya? Siapa raja yang sangat terkenal? Siapa raja yang paling berhikmat? Sehingga boleh dikatakan, saudara, materi punya, jabatan juga punya, kedudukan juga punya, saudara. Akan tetapi, saudara, ternyata pada akhirnya yang paling penting baginya adalah menikmati hidup itu bukan terletak pada harta yang melimpah, bukan terletak pada keberhasilan mencapai prestasi tertentu, bukan juga terletak menjadi orang terpandai di dunia ini. Tetapi pada akhirnya Raja Salomo menyimpulkan bahwa menikmati kehidupan itu adalah terletak pada anugerah yang diberikan oleh Allah, sehingga kita dapat menikmati pahit manisnya hidup ini. Sebab semua usaha yang dilakukan manusia dengan susah payah untuk meningkatkan keadaan hidupnya menjadi lebih baik, pada akhirnya akan sia-sia, karena ia tidak akan membawa keberhasilannya itu dalam kehidupan selanjutnya. Manusia yang berjuang untuk menjadi lebih kaya, pada akhirnya kekayaan yang dikumpulkannya itu akan diambil oleh orang lain yang mungkin dalam bahasa pengkhotbah tidak layak menikmatinya. Sehingga pada akhirnya, saudara, semua memang harus bekerja keras di dalam hidup, tetapi pekerjaan keras itu harus dilakukan. Dalam ayat yang ke-25 dikatakan, siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Allah. Kita harus bekerja keras, tapi kita bukan hidup untuk bekerja, melainkan bekerja untuk hidup. Maka kenikmatan yang sejati bukan karena apa yang kita raih maupun miliki, tetapi apakah kita sudah menikmati Allah di dalam hidup kita. Ini kata firman Tuhan. Siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Allah? Di luar Allah, kenikmatan itu sementara. Sehingga, saudara, ketika kita sudah menikmati Allah, maka kita akan dapat menikmati dan bersyukur dengan hidup ini, baik kita kaya maupun sederhana. Tanpa menikmati Allah, maka kita tidak akan dapat menikmati kehidupan ini. Orang yang dapat menikmati hidup ini adalah orang yang pertama-tama dia mampu menikmati Allah, dia mampu bersekutu dengan Allah, dia bersyukur dan menerima segala anugerah yang Allah berikan kepadanya. Jadi, saudara, marilah kita menjadi orang yang pertama-tama kita bisa menikmati Allah dulu dalam hidup kita. Maka kita akan diberikan anugerah untuk menikmati kehidupan ini. Baik lebih, baik kurang, baik cukup, baik sedang, kita akan bisa menikmati, karena letak daripada nikmat itu bukan ada pada yang materi, tetapi ada pada yang rohani, yaitu Allah, sang sumber berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa firman-Mu hari ini indah. Banyak orang yang bukan bekerja untuk hidup, tapi hidup untuk bekerja, sehingga pikirannya, hatinya, tenaganya dihabiskan hanya untuk pekerjaan.
Dan pada akhirnya kehilangan kesempatan yang banyak yang bisa dilakukan dalam hidupnya, seperti kehilangan waktu persekutuan, kehilangan berdoa, kehilangan untuk mencintai Tuhan, kehilangan berkomunitas, kehilangan bersekutu, kehilangan membangun relasi, karena hidupnya hanya untuk bekerja. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak hidup untuk bekerja, tetapi bekerja untuk hidup. Sehingga pertama-tama kami akan menikmati Engkau dalam hidup kami, dan kami akan diberikan anugerah sehingga dapat menikmati pekerjaan dan kehidupan kami. Sehingga di dalam bekerja kami tidak mengabaikan persekutuan, kami tidak mengabaikan relasi, kami tidak mengabaikan doa. Karena bukan hidup untuk bekerja, tetapi bekerja untuk hidup. Siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar daripada Engkau? Berdoa Tuhan untuk pekerjaan jemaat, baik yang membuka toko perancangan, baik yang membuat toko bengkel otomotif, baik yang memiliki seleb beras, baik yang punya depot makanan, baik yang membuka toko kue, baik yang membuka usaha di dalam kapal, menjadi karyawan, bahkan di dalam segala usaha, di dalam transportasi dan sebagainya Tuhan. Semuanya itu memang adalah untuk kehidupan ini, tetapi biarlah mereka bekerja untuk hidup, sehingga tahu kapan harus bekerja, tahu kapan harus bersekutu, tahu kapan harus beribadah, tahu kapan harus melayani Engkau. Karena bukan hidup untuk bekerja, tetapi bekerja untuk hidup. Dan ketika bisa menikmati Allah, maka mereka pun akan menikmati, tidak meninggalkan persekutuan, doa, relasi, pelayanan, karena mereka akan menikmati Allah dan mereka menikmati kehidupan. Berkati dalam pergumulan hari ini, bahkan jemaat dalam kesibukan Tuhan, supaya mereka tetap pertama-tama menikmati Engkau di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.